sahabat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Ketut Kertayasa. Kali ini kita akan membahas konteks PISA tahun 2012, konteks which car atau mobil yang mana. Ya, untuk lebih jelasnya soal PISA atau soal model PISA, kalian dapat mengunjungi www.indonesiapisacenter.com. Baik, kita coba lihat konteks yang diberikan. Ini ada informasi, kemudian tabel. Ya, informasinya adalah Chris has just received her car driving license and want to buy her first car. This table below shows the detail of 4 cars she find at a local car dealer. Jadi Chris katanya baru saja punya SIM baru ya. Kemudian dia ingin membeli mobil pertamanya. Ini ada tabel yang menunjukkan mobil, kemudian tahun keluarannya, ya advertised price itu berarti harga di brosur, kemudian distance travels berarti jarak tempuh, kemudian engine capacity. Ya, ini karena ada jarak tempuhnya sudah 105.000, kemudian 115 berarti mobil yang dibeli oleh si Chris itu adalah mobil ya sudah second ya, atau istilahnya sudah pernah dipakai orang. Ya baik, ini data yang diberikan. Kita coba lihat sekarang pertanyaan pertama. Chris want a car that meets all of these condition. The distance travel is not higher than 120,000 km. Berarti jarak yang tempuhnya tidak lebih besar dari 120.000 km ya. It was made in the year 2000 or later year ya. Jadi tahun pembuatannya tahun 2000 atau setelahnya. Kemudian the advertised price is not higher than 4,500 sets ya. Jadi harganya tidak melebihi dari 4.500 set ya. Sekarang mobil yang mana yang memenuhi? Tentu untuk memudahkan kita melihat atau mobil yang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh si Chris, kita coba lihat tabel kembali ya. Kita munculkan tabelnya kembali. Kita uji satu persatu. Yang pertama ya. Yang pertama jaraknya tidak lebih dari 120.000. Yang 120.000 kan Castle. Berarti Castle tidak memenuhi. Yang pertama yang memenuhi adalah A, B, D. Ini yang memenuhi syarat pertama. Yang kedua, it was made ya. Jadi tahun pembuatannya tahun 2000 atau lebih. Berarti sebelumnya nggak boleh. Nah, ini yang nggak memenuhi. Jadi yang memenuhi berikutnya adalah A dengan B. Mobil A dan B. Berikutnya, harganya tidak lebih besar dari 4.500 Z. Kita lihat mobil A, harganya 4.800. Nah, ini sedangkan B 4.450, berarti ini yang memenuhi. Jadi mobil yang memenuhi kondisi atau kriteria yang ditetapkan oleh Chris adalah mobil Bolt. Ya. Di jawaban pertama adalah B. Oke. Saya rasa untuk soal nomor 1 tidak jadi masalah ya. Penting kita paham kondisi atau kriteria yang ditetapkan oleh Chris. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua, which car engine capacity is the smallest? Ya, jadi kapasitas yang paling kecil dari mobil yang ditawarkan tadi itu mobil apa? Kita munculkan kembali. Biasanya untuk memudahkan dalam membandingkan, karena di sini kita fokus kepada engine capacity-nya 1,79, 1,796, 1,82, 1,783. Untuk memudahkan dalam pembandingan, kita coba buat dalam bentuk 3 angka di belakang koma, berarti ini 1,790, 1,796, 1,820, 1,783. Ya, jadi kelihatan sekali bahwa yang paling kecil kapasitas mesinnya adalah mobil diesel atau option D yang benar. Ya, ini
tinggal membandingkan pecahan desimal, ya, membandingkan pecahan desimal mana yang nilainya paling kecil. Nah, itulah jawaban nomor 2. Juga soal yang diberikan tidak terlalu susah. Kita lanjut kepada soal yang terakhir ya. Jadi ini 3 soal juga. Ya, Chris will have to pay an extra 2.5% of the advertised cost of the car as tax. Ya, jadi Chris akan membayar 2,5% itu dari harga brosurnya. Kemudian how much the extra tax for the Alfa. Jadi mobil Alfa ini berapa pajak tambahan yang harus dibayar oleh si Chris kalau ingin membeli mobil Alfa. Kita harus ingat kembali, mobil Alfa tadi harganya adalah harga mobil Alfa adalah 4.800 Z. Ya, ini sudah dinyatakan dalam bentuk Z. Kalau dia membayarnya 2,5%, berarti tax-nya atau pajaknya adalah 2,5 per 100 kali 4.800. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan yang lebih tidak mengandung desimal atau pecahan biasa, berarti ini 25 per 1000 kita kalikan dengan 4800. Masing-masing kita bagi dengan 100 misalnya, ini coret nolnya 2, ini coret nolnya 2, kemudian masing-masing bagi 5, ini 5, ini 2, jadi ini bagi 5, ini jadi 5, ini 2, kemudian 48 kita coret lagi supaya warnanya berbeda. Nah, misalnya. Nah, 48 dengan 2 itu 24. Ya, jadi tinggal kita kalikan saja. 24 dengan 5 kali 24 ya. 5 kali 24 120. Jadi pajak tambahan ya atau ekstra dalam set itu satuannya adalah 120. Ya. Inilah 3 nomor soal tentang Wicked Car atau mobil yang harus dipilih oleh si Chris berdasarkan konteks yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya.